Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi arsala wa dinil haq wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sholli Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad fil alamin innaka Hamidum Majid. Rabbi shrahli sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Sahabat-sahabat surgaku, anggota pengajian Majelis Ilmu Miftahul Jannah, alumni Samatul Angkatan 8 dan beberapa jamaah dari Masjid Al Hidayah. Alhamdulillah pagi ini marilah sama-sama kita panjatkan puji Allah Subhanahu wa taala yang melimpahkan berjutaan nikmat kepada kita, nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat dan nikmat kesempatan. Atas nikmat kesempatan itulah Allah perkenankan kita berkumpul di Majelis Ilmu Thalabul Ilmu. Insya Allah niat baik kita untuk berkumpul Thalabul Ilmu ini mendapatkan menjadi pemberat timbangan kebaikan kita di yaumil hisab kelak. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam tidak lupa kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Insya Allah kita akan mendapatkan syafaat dari beliau. Amin ya rabbal alamin. Saya selaku Shawibul Bait hanya membuka saja. Selanjutnya nanti acara ala-ala talk show atau talk show ala-ala akan dipandu oleh moderator kondang kita Al Habib Al Nasution, dan di kanan kita ustaznya juga sama Adrian Pantungan Nasution juga ya, masya Allah. Nggak pakai. Jadi saya hanya sedikit mengantarkan saja selaku Shawibul Bait. Senang sekali, terima kasih teman-teman dari jauh-jauh, ada yang dari Bekasi. Terjauh ya, Bekasi ya, ada yang dari Bogor tidak ya, menyempatkan datang ke rumah Allah di BSD ini. Insya Allah nyaman buat teman-teman. Kita punya Instagramable spot, jadi silakan nanti foto-foto untuk di upload di Instagram ataupun Facebooknya masing-masing supaya kita. Kemudian juga aroma masjid kita ini apabila yang sudah umroh atau sudah haji, jalan-jalan ke toko-toko di Masjidil Haram sekitar Masjidil atau Masjidil Nabawi, kurang lebih aromanya seperti ini. Baiklah, untuk tidak berpanjang-panjang kata, sekali lagi saya ucapkan terima kasih kedatangannya, menikmati sajian rohani pada pagi ini insya Allah sampai waktu zuhur. Kepada Akhi Habib Nasution dan kepada Ustadz Adrian Palindungan, waktu dan tempat kalau silakan, tafadhol maskuron. Alhamdulillah, terima kasih Ahyani atas sambutannya sebagai Shawibul Bait daripada acara pengajian pada pagi hari ini. Terima kasih telah hadir Ustadz kita, yaitu Ustadz Dr. Andian Parlindungan Emma. Udah nggak asing lagi sama kita beliau. Namanya juga dikenal di antara Tangsel. Alhamdulillah sudah hadir bersama kita. Ya biasa buka-buka sedikit kan, beliau ini di Tangsel terkenal. Jadi kalau ada yang kurang kenal berarti kurang gaul di Tangsel ya. Dan juga kepada sahabat-sahabat surga daripada Majelis Ilmu Miftahul Jannah sama dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dan juga beberapa bapak-bapak yang ada di sekitar komplek Masjid Al Hidayah ini. Terima kasih telah hadir pada pagi hari yang berbahagia ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wa la tu'ana ila 'alal zalimin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'du. Allahumma shalli wa salli ala sayyidina wa nabiyyina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'd. Alhamdulillah, semua berkat rahmat Allah, berkat hidayah Allah, kita semua saat ini bisa dihadirkan di majelis yang mulia ini, di masjid yang mulia ini, dalam rangka yaitu pengajian bulanan daripada Majelis Ilmu Miftahul Jannah 7084. Jadi kalau bikin reuni setahun sekali, tapi insya Allah kita reuni sebulan sekali. Ini bukan reuni, ini silaturahim yang luar biasa. Dan kita semua sudah tahu, silaturahim itu adalah satu, kedua menolak bala dan penyakit, ketiga memurahkan rezeki. Jadi insya Allah yang hadir pada pagi hari semuanya ada dalam rahmat berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah,
kita semua saat ini diberikan kesehatan. Jadi nanti kita mohon sebelum buka nanti Al-Ustadz mohon doakan. Ada mungkin rekan-rekan kita, teman-teman kita yang kurang sehat, yang sedang sakit, yang berhalangan hadir, mudah-mudahan Allah angkat penyakit-penyakitnya. Allah sembuhkan dari segala penyakit-penyakitnya dan bisa hadir bersama-sama kita kembali dalam rangka itu majelis ilmu yang memang sebulan sekali ini yang kita laksanakan. Jadi tidak berpanjang waktu, kami mohon kepada Al-Ustadz Dr. Andian Barlinon Emma untuk membawakan tema, yaitu saat ini temanya adalah bahagia bersama Allah. Masya Allah. Jadi kalau tema ini tema dalam. Karena tanpa Allah bersama kita, jangan anggap kita bisa bahagia. Jadi kalau ingin bahagia harus selalu bersama Allah. Itu nanti akan dijabarkan oleh Ustadz kita Dr. Andian Barlindungan. Mudah-mudahan kita semua dapat ambil manfaatnya, dapat menambah wawasan kita untuk lebih dekat lagi, mendekat lagi kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu saja dari saya sebagai pembuka. Lebih kurang mohon maaf. Waktu dan tempat kami persilakan. Wa ya tafadhal mazkura kepada Ustaz. Tafadhal Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah la haula wa la quwwata illa billah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala ashabihi wa wala. Bapak Ibu, saudara-saudaraku yang dimuliakan oleh Allah, Bang Habib, Pak Yadi, saya manggil abang karena ini saudara saya sebenarnya. Nah, ini saudara saya, sama-sama satu kampung di Seiman, di Medan, ya, di kota Medan, di kelurahan Seiman. Pak Yani sebagai simbol Pak Yani, terima kasih teman-teman. Angkatan 80 adalah sebuah sisi lain kebutuhan. Maka kalau kita bersyukur kepada Allah, kita pasti akan bahagia. Maka tidak ada kunci untuk menjadi orang yang bahagia. Salah satunya adalah menjadi hamba yang bersyukur dan tahu bagaimana cara bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Serta salam mudah-mudahan senantiasa kita panjatkan kehadirat Nabi kita, Rasul kita Muhammad Sallallahu alaihi wasallam beserta istri, keluarga dan sahabat. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, perasaan Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu dekat atau selalu bersama dengan Presiden. Nah, coba bayangkan, andaikan kita sering bersama dengan Presiden, perasaan apa yang muncul di dalam hati kita? Atau bagaimana kalau bapak-bapak, ya bapak-bapak itu selalu dekat, jalan bareng bersama Panglima, atau bapak-bapak ibu dekat ngobrol hari-harinya bersama pengusaha terkenal Elon Musk misalnya, atau di Indonesia Khairul Tanjung misalnya. Atau bagaimana bapak-bapak ibu profesor, guru besar, banggaan dekat dengan guru besar. Nah, kenapa saya sebutkan itu semua? Presiden, Panglima, Kapolri itu adalah simbol kekuasaan, simbol kekuasaan. Profesor itu adalah simbol keilmuan, orang pintar. Ya. Elon Musk, Khairul Tanjung itu adalah simbol kekayaan, orang kaya. Nah, tapi coba bayangkan, ketika jabatan mereka berakhir atau kekayaan mereka berakhir, atau sang guru besar jadi pikun misalnya, biasanya kita tidak lagi punya kebanggaan, hanya sekedar sahabat.
hanya sekedar teman. Nah, Bapak Ibu dekat dengan yang menciptakan mereka, yang maha berkuasa, yang maha hebat, yang maha kaya, yang maha berilmu. Ya, jadi Bapak Ibu dekat dengan yang menciptakan itu semua, yang menciptakan kehidupan semua. Maka sejatinya dekat dengan yang maha kuasa itu membangun optimisme di dalam. Dekat dengan yang maha kuasa itu punya rasa bahagia, rasa syukur, bangga. Dekat yang maha kuasa itu kita tidak pernah punya kehilangan, tidak pernah kehilangan harapan. Maka kata Allah di dalam kata Allah di dalam surat Ali Imran ayat 110, Allah katakan kuntum khair ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna baik umat yang diciptakan oleh Allah untuk umat yang lain. Jadi Allah yang menciptakan umat manusia mengatakan bahwa baik-baik umat yang diciptakan oleh Allah untuk umat yang lain. Kamu mengajak mereka berbuat baik dan mencegah mereka berbuat munkar dan kamu beriman kepada Allah. Dan sebaik-baik umat ini maka orang beriman ini dikatakan oleh Allah di surat Ali Imran 139, wala tahinu wala tahzanu wa antumul a'launa. Jangan kamu merasa lemah, jangan kamu bersedih hati. Kamulah manusia yang paling tinggi derajatnya jika kamu beriman. Jadi orang beriman itu tidak pantas lemah, tidak pantas. Nah, Bapak Ibu sekalian, apa alasan kita untuk sedih? Kita tidak kita tidak punya alasan untuk putus asa. Kenapa? Karena kita punya Allah yang maha sempurna. Ya, kita punya Allah yang maha. Kalau kita kembali kepada surat dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala, "Qulillahumma malikal mulk tasya' wa tanzi'ul mulka mimman tasya' wa tu'izzu man tasya' wa tudhillu man tasya' biyadikal khair innaka ala kulli syai'in qadir. Tulijul laila fin nahari wa tulijun nahara fil laili wa tukhrijul hayya minal mayyiti wa tukhrijul mayyita minal tasya'u bi ghairi hisab." Nah, ini artinya bahwa yakinlah, berimanlah bahwa kita orang beriman ini adalah manusia yang paling tinggi derajatnya di mata Allah, dan orang tidak pantas untuk lemah, tidak pantas untuk takut, tidak pantas untuk bersedih, tidak pantas untuk kehilangan harapan, karena dia punya sebaik-baik tempat bersandar Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini ya Allah, hanya kepadamu lah kami menyembah dan hanya memohon pertolongan. Nah, maka dan apa yang kepada lihat perintahkan Allah ayat 100 Allah ayat kifu illa bihablim min
Jadi manusia kedua yang kedua ya ada hubungan Allah dan hablum minanas. Artinya harmonisasi hubungan kita kepada Allah dan harmonisasi hubungan kita kepada manusia. Di kalangan akademi menggunakan istilah saleh secara individual dan saleh secara sosial. Artinya begini, tidak ada artinya kesan kalau kita tidak saleh secara sosial. Ya kalau kita lihat hadis Nabi Muhammad ya, yang bangkrut, ada satu pernyataan Rasulullah tentang orang yang bangkrut ketika Rasulullah bertanya kepada para sahabat, ya sahabat, kata Rasulullah, tahu nggak kamu orang yang bangkrut? Mereka mengatakan orang yang habis hartanya. Bukan. Orang yang bangkrut itu bukan orang yang habis hartanya, tapi orang yang bangkrut itu nanti ketika di akhirat dia bawa pahala sholat, dia bawa pahala puasa, dia bawa pahala ibadah dengan dosa. Kenapa diberi pada orang yang dia fitnah, orang dia gunjing, orang yang dia zalimi, orang yang beri. Jadi Bapak Ibu jangan Bapak Ibu kira, saudara-saudaraku mengira bahwa salah itu hanya cukup dengan kesalehan individual, tapi juga harus saleh secara sosial. Dan inilah Allah menggunakan istilah hablum minallah. Ini kunci kebahagiaan. Nah, sekarang kita buktikan. Adalah sholat. Maka Rasulullah SAW mengatakan dalam satu hadisnya, mengatakan saat yang paling indah dalam hidupku saat aku dalam keadaan sholat, dan saat yang paling dekat aku dengan Allah di saat aku dalam keadaan sujud. Hadis Rasulullah. Ya, jadi hubungan yang paling dekat seorang hamba dengan Allah itu adalah pada saat sholat, pada saat sujud. Nah, ibadah puasa itu juga adalah hablum minallah. Kenapa? Karena Allah mengatakan kullu amal ibni adam lahu illa siyam fa innahu li wa ana ajzibi. Seluruh amal ibadah anak Adam itu untuk mereka, kecuali puasa untuk aku. Maka aku akan memberikan ganjaran atas ibadah puasa mereka. Artinya ibadah puasa juga sebetulnya adalah hablum. Ibadah haji juga adalah hablum minallah, bukan hablum minannas. Tapi efek daripada ibadah haji itu adalah hablum minannas. Kenapa ibadah haji itu hablum minallah? Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Ibadah umrah juga begitu, labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Ya Allah, aku datang memenuhi panggilanmu ya. Tidak ada sekutu bagimu ya Allah, sesungguhnya segala puji nikmat karunia adalah ada sekutu bagimu. Salat hablum minallah, puasa hablum minallah, haji hablum minallah, zikir hablum minallah, baca Al-Quran. Al-Quran ini adalah firman Allah. Maka saat kita membaca Al-Quran, kita sedang berinteraksi dengan sang pemilik Al-Quran. Jadi saat Bapak Ibu baca Al-Quran, sebetulnya Bapak Ibu sedang berinteraksi dengan sang pemilik Al-Quran. Nah, coba Bapak Ibu, saudara-saudaraku bayangkan. Ini pasti. Di momen kita sholat, kita bahagia. Di momen kita puasa, kita bahagia. Padahal kita dalam kondisi lapar, haus, lelah. Di momen kita pergi haji, kita bahagia. Kita pergi umroh, kita bahagia. Insya Allah angkatan 84 bisa umroh bareng. Amin. Amin.
Ini sekarang sudah ada pendanaan syariah. Jadi berangkat dulu baru nyicil. Dan itu di bawah pengawasan OJK sama eh, Dewan Syariah Nasional. Di berangkat baru nyicil. Itu ada itu grup apa programnya. Nah, jadi ibadah sering jemaah bilang, Ustadz, kenapa di tanah suci saat kita umroh bahagia banget? Kenapa di saat kita baca Al-Quran dan faham isi Al-Quran bahagia? Kenapa di saat kita sedang berzikir, merasakan nikmatnya zikir, kumpul bersama orang-orang yang sedang berzikir bahagia? Ada penelitian di Amerika Serikat. Penelitian itu menyebutkan begini. Ada hubungan antara meditasi dengan peningkatan hormon kebahagiaan. Ada hubungan meditasi dengan peningkatan hormon kebahagiaan yang bernama endorfin. Maka pada saat terjadi meditasi, tingkatlah hormon kebahagiaan endorfin, ya, dan itu disebut dengan hormon kebahagiaan. Nah, Islam tidak meditasi. Karena meditasi yang paling tinggi di dalam Islam itu adalah sholat khusyuk. Meditasi yang paling tinggi dalam Islam itu adalah baca Al-Quran. Artinya, fakta menunjukkan ketika kita sholat, ketika kita zikir, ketika kita baca Al-Quran, berarti ada peningkatan hormon kebahagiaan yang bernama endorfin. Endorfin itu morfin. Endorfin itu morfin sebenarnya. Nah, tapi kalau morfin itu disuntik, kalau endorfin itu diproduksi melalui proses sholat, zikir, baca Al-Quran. Makanya kenapa pada saat kita puasa, pada saat merasakan bahagia. Nah, Ali bin Abi Thalib ketika terkena anak panah, minta dicabut anak panahnya pada saat tolong cabut anak panah ini pada saat aku sholat. Kenapa? Karena pada saat sholat itu tubuh memproduksi endorfin. Kalau bapak ibu sedang nggak enak badan, ya kan, sedang pusing kepala, otot nggak enak, justru bukan sholat duduk, sholat sempurna. Kalau bisa sempurna, kalau nggak bisa duduk. Karena apa? Pada saat itu tubuh memproduksi endorfin. Dan sifat daripada endorfin ini mengontrol rasa sedih, cemas, takut. Maka orang yang kanker, yang sakit, keluarganya ngeluh kepada dokter tadi malam nih menjerit kesakitan. Alhamdulillah kok bisa udah sekarang udah bisa istirahat ya sih disuntik 0,0 sekian persen sesuai kebutuhan tubuhnya. Endorfin. Jadi kalau orang tahu cari kebahagiaan itu nggak susah sebenarnya. Cari kebahagiaan itu pada hubungan kita dengan Allah sebenarnya. Nah, itu yang perlu kita tinggal. Ya. Nah, yang kedua adalah hablum minan nas. Hablum minan nas ini adalah hubungan kemanusiaan. Nah, yang paling tinggi hubungan kemanusiaan itu adalah al-ukhuwah al-islamiyah. Yang paling tinggi itu adalah
ajaran lain, tata cara ibadahnya, bahasa ibadahnya beda. Kitab sucinya satu negara dengan negara lain juga beda. Bapak Ibu pergi ke Amerika, ambil Quran di rak yang ada. Baca Al-Quran. Simak orang yang baca di sebelah kita paham apa yang sedang dibaca. Surat berapa, ayat berapa. Apa yang kita baca. Di situ beragam manusia. Ada India, ada Pakistan, ada muka-muka Cina. Sholatnya baru. Takbir sama. Takbir Allahu Akbar sama. Apalagi kalau di Mekah, di luar. Kalau kita pergi haji, haji itu 45 juta di Masjidil Haram. Itu berarti 45 juta dari seluruh dunia. Beragam bahasa, kebiasaan, budaya. Coba bayangkan, saya kemarin haji, bawa jemaah haji kemarin, suruh baris ampun. Yang kanan lurus, kiri bengkok, yang kiri lurus, kanan bengkok. Yang kanan kiri sudah lurus, yang tengah asik ngobrol. Hanya pada 88 orang. Butuh waktu 10 menit untuk berbaris menuju pelontaran jumroh di Mina. Tapi bayangkan, itu orang Indonesia. Berangkatnya dari Jakarta. Bayangkan 4 juta sampai 5 juta orang di Masjidil Haram dari seluruh dunia. Begitu mau sholat cukup satu komando, butuh waktu hanya sekitar 10 detik. Sawu sufufakum fa inna taswiyatas sufuf min tamamis sholat. Lurus. Lihat aja TV itu nanti. Begitu imam di depan sana, Allahu Akbar. Gak ada yang pelengak-pelengok, gak ada yang asing. Karena udah tahu, Allahu Akbar. Imam baca Al-Fatihah, semua faham. Walad dolin, semua bilang amin. Imam baca surat, selesai baca surat, Allahu Akbar. Imam ruku, jemaah ruku. Imam i'tidal, jemaah i'tidal. Sampai pada akhirnya salam itu seperti apa? Nggak perlu bingung. Begitu imam bilang Assalamualaikum, kanan dan kiri. Mau apapun bangsanya, mau suku apapun. Kemarin saya nonton apa itu TikTok di bawah badai salju, hamparan salju. Lama mungkin masjidnya sudah penuh. Nah, nggak ada salju, aman-aman aja ke masjid males. Bayangin. Begitu kita lihat, kita tahu ini sedang sholat. Selesai 2 rakaat kita tahu ini sholat subuh. 3 rakaat misalnya kita lihat 3 rakaat ini sholat maghrib. Kenapa? Karena aja dahsyat itu. Maka hablum minan nas yang utama itu adalah membangun hubungan ukhuwah Islamiyah. Maka nggak pantas kita ini ribut hanya karena beda warna baju, organisasi. Nanti muncullah, kemarin tuh muncul Islam dan kampret. Nggak boleh. Karena yang cebong Muslim juga, yang kampret dia juga. Nggak boleh. Maka ternyata ketika maka hilangnya rasa kebahagiaan. Maka kenapa? Tadi udah singgung, saya pengen nyampaikan hadis tadi sebenarnya. Silaturrahim, silah itu hubungan, rahim itu kasih sayang. Ada silah, ada rahim. Silaturrahim, hubungan kasih sayang. Nah, kenapa hadis Nabi Muhammad SAW mengatakan man ahabba ayyubsata lahu fi rizqihi wa yunsa'a lahu fi asari falyasil rahimah. Itu hadis Bapak Ibu.
Barang siapa yang mau diluaskan rezekinya, dipanjangkan umurnya, silaturahim. Barang siapa yang mau diluaskan rezekinya, dipanjangkan umurnya, silaturahim. Nah, kalau silaturahim meluaskan rezeki, ya. Karena apa? Fakta menunjukkan, saya punya kajian pusat studi akhlak, tadinya hanya untuk ngaji, sekarang si A bawa jilbab, si B bawa makanan, si C bawa ini, mereka barter jual beli di situ. Nah, artinya silaturahim itu membuka pintu rezeki. Tapi silaturahim terkait dengan panjang umur, ada pendapat yang mengatakan bahwa kebaikan-kebaikan seseorang walaupun dia sudah wafat, namanya akan menjadi harum dikenal. Berarti panjang usianya, panjang umurnya. Ada betul. Tapi kalau saya juga meyakini bahwa silaturahim memang bikin sehat. Kenapa silaturahim bikin sehat? Kita membuktikan hadis ini. Ternyata ketika terjadi pertemuan di antara kita, ketika terjadi pengajian, pertemuan, arisan keluarga, reuni sekolah, apalagi reuni sekolah itu dikemas untuk mengaji, ternyata pada saat silaturahim itu terjadi, tubuh kita memproduksi hormon kebahagiaan yang bernama serotonin. Jadi ada hormon kebahagiaan itu dia diproduksi kalau kita silaturahim. Jadi ketemu pelukan nggak, salaman nggak? Salaman pakai cipika-cipiki nggak? Iya, malah laki-laki memang. Jadi kalau memang tadi salaman, ciuman, pelukan, ya ibu-ibu jangan basa-basi, peluk dari hati sahabat kita. Peluk dari hati, dari hati. Kenapa? Karena pada saat kita berpelukan, tubuh kita memproduksi hormon kebahagiaan, oksitosin. Nah, jadi kenapa orang yang silaturahim itu bahagia? Karena tubuhnya memproduksi hormon kebahagiaan. Dan penelitian menyebutkan, salah satu penelitiannya di Mesir, salah satunya orang yang berbahagia lebih panjang umurnya daripada orang yang tidak berbahagia. Maka orang yang rajin silaturahim bahagia karena peningkatan hormon kebahagiaan oksitosin, serotonin, dan orang yang berbahagia lebih panjang umurnya daripada orang yang tidak berbahagia. Makanya harus rajin silaturahim. Dan di dalam silaturahim itu, di dalam kontak sosial kita itu ada kasih sayang, ada cinta, ada kepedulian, ada rasa kebersamaan. Dan ruh persaudaraan itu dahsyat Bapak Ibu. Coba lidi itu lidi, satu batang lidi nggak bisa digunakan untuk. Tapi kalau banyak lidi disatukan 200 lidi, ya kalau kita sendiri kita bisa lakukan apa? Bisa melakukan banyak apa-apa. Tapi kalau kita bersama, kita silaturahim, kita kuatkan barisan seperti lidi yang disatukan. Itu ukhuwah Islamiyah. Satu lidi bisa dipatahkan mudah, patahkan mudah. 200 lidi yang diikat, coba patahkan. Makanya pentingnya merawat ukhuwah Islamiyah, dan ukhuwah Islamiyah ini adalah perintah Allah dan Rasul. Oke, kalau mau bahagia ya perbanyak silaturahmi. Perbanyak hablum minan nas ya. Maka Rasulullah SAW dalam hadisnya mengatakan la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsi. Tidak beriman seseorang di antara kamu sehingga dia menyintai saudaranya sebagaimana dia cinta kepada dirinya, dan itu melalui silaturahmi. Dan Rasulullah SAW mengatakan khairun nas anfa'uhum linnas, khairun nas anfa'uhum linnas, sebaik-baik manusia adalah yang bermanfaat buat orang. Bagaimana kita bisa bermanfaat buat orang lain kalau kita nggak berkomunikasi, kalau kita tidak berinteraksi? Jadi cari kebahagiaan itu nggak susah Bapak Ibu. Dua saja kebahagiaan itu kita bisa raih sebenarnya melalui hablum minallah dan hablum minannas. Yang seluruh apa?
melakukan hal-hal yang bernilai, melakukan hal-hal yang bermanfaat yang sejalan dengan fitrah kita. Kenapa ada istilah sejalan dengan fitrah kita? Di Al-A'raf ayat 172, Al-A'raf ayat 172 Allah mengatakan alastu bi rabbikum qalu bala syahidna. Ketika Allah manusia, ruh ini akan ditanya, disumpah. Nah, ruh disumpah sebelum ditiupkan kepada tubuh manusia yang 120 hari dalam kandungan. Ruhnya ditanya oleh Allah, bukankah aku ini adalah Tuhan? Qalu bala, kami bersaksi ya Allah, Engkaulah Tuhan kami. Itu kata ruh. Itu kata ruh. Ruh itu zati. Ruh itu cerdas karena apa? Dia sudah mengenal Tuhannya. Maka kata Rasulullah SAW, bayi yang terlahir itu lahir dalam keadaan suci. Semua bayi itu lahirnya suci. Kenapa? Dia masih bersih, dia masih suci, dia belum ternoda sampai usia akil balik. Maka proses pendidikan itu sampai usia akil balik. Fa abawahu yuhawidanihi au yunassirani au yumajjisani. Kedua orang tuanya menjadikan dia Yahudi, Nasrani atau Majusi. Nah, fitrah. Ketika kita melakukan hal-hal yang bermanfaat, melakukan hal-hal yang bernilai. Coba Bapak Ibu bayangkan, saudara-saudaraku bayangkan, ketika melakukan hal-hal yang bermanfaat, yang bernilai, yang tidak bertentangan dengan fitrah kita, pasti bahagia. Cocok tanah, bahagia. Kasih makan kucing, buah bahagia. Kasih makan burung, bahagia. Beli makanan ikan, bahagia. Maka ada orang-orang tertentu cerita sama saya, Ustadz, saya bahagia banget nih. Lihat ikan-ikan saya ini pada makan makanannya. Ada pagi-pagi itu sekarang saya jalan kemana ceramah. Tadi pagi ada tuh. Tadi pagi saya ceramah di Bintaro. Ya tadi pagi. Tadi kemarin sore, tadi pagi. Itu dia ada yang spesial tuh ngasih makan kucing. Jadi kucing bisa 10, 20 kumpul tuh. Karena apa? Dia punya kebahagiaan sendiri memberi kasih makan kucing. Coba. Ngasih makan kucing. Ngasih makan manusia. Saya setiap Jumat menggalang, setiap Kamis udah menggalang dana. Rabu ya Kamis dibagi, Rabu digalang dana, Kamis dibagi ke orang-orang miskin, orang miskin lah kita katakan, orang yang nggak mampu. Kemudian dia masak nasi, dia bagikan. Yang nggak mampu dia masak nasi, dia bagi. Ya, nah itu saya ngeliat foto-foto yang dikirim kalau lagi bagi nasi, bahagia. Ternyata kalau kita mau sehat, bahagiakan orang. Kalau kita mau bahagia, bahagiakanlah makhluk Allah. Melakukan aktivitas yang sejalan dengan fitrah kita. Olahraga itu bahagia juga. Kenapa? Karena olahraga itu menyehatkan. Dan Rasulullah SAW merintahkan kita untuk olahraga. Cocok tanam itu bahagia. Ya, untuk ibu-ibu masak, kenapa ibu-ibu kalau masak capek padahal tapi bahagia, apalagi melihat suami sama anak-anak makan dengan lahapnya masakan kita, bahagia banget. Itu ada peningkatan hormon kebahagiaan yang bernama dopamin. Nah, bayangkan kalau 4 hormon kebahagiaan ini meningkat, maka mengendalikan satu hormon kortisol. Saya pernah ceramah di depan psikolog dan dokter. Dia bilang, Ustaz dapat dari mana? Saya punya artikel. Jadi sampai meningkat hormon kortisol itu kalau meningkat, maka rentan terhadap serangan stroke, berbagai penyakit. Nah, bapak-bapak kalau bawa nyetir mobil pagi stres macet, atau kortisolnya naik. Orang marah-marah, makanya kenapa Al-Quran bilang nggak boleh marah. Wal kazimin al-ghaiz. Anda orang mau bertakwa itu jangan marah. Kenapa? Karena marah itu meningkatkan kortisol. Kortisolnya meningkat. Makanya jangan sampai kortisol kita meningkat. Harus bahagia. Nah, bahagia itu sederhana ternyata tadi, hablum minallah dan hablum minan nas, dan melakukan pekerjaan-pekerjaan yang sejalan dengan hati nurani kita, dengan fitrah kita.
Nah, sekarang kita lihat, kalau kita melakukan perbuatan salah dan dosa, pasti berlawanan dengan hati nurani. Benar nggak? Coba, nggak ada orang yang membunuh itu bahagia, nggak ada. Nggak ada. Itu walau nih ya, ditetapkan oleh pengadilan hukuman membunuh 8 tahun penjara. Emang bahagia? 8 tahun dia jalankan hukuman 8 tahun. Habis itu dia keluar, dia nggak akan bahagia. Kenapa? Karena dia masih melakukan, dia sudah melakukan perbuatan yang bertentangan dengan dia. Orang berzina itu, udah dia taubat nasuha, bertobat nasuha, bertobat nasuha. Kemudian dia jadi orang baik, jadi orang soleh, tetap aja masih mengganjal karena ada dalam memori dia itu. Nah, perbuatan dosa mungkin sudah diampuni oleh Allah dengan taubat dan nasuha, tapi memori masa lalunya belum hilang. Jadi beban psikologis. Maka yang membuat kita nggak bahagia itu apa? Melakukan perbuatan-perbuatan yang bertentangan dengan fitrah kita, dengan citra ilahi tadi. Ismail Al-Faruqi mengatakan, ketika Allah mengangkat sumpah sebagaimana di Al-A'raf ayat 172, itu awal Allah meletakkan citranya pada diri manusia. Jadi sebetulnya manusia nggak bisa melakukan perbuatan dosa. Setiap dia melakukan perbuatan salah bertentangan sama hati nurani. Begitu terlalu sering dia melakukan perbuatan salah dan dosa, maka dia nggak bahagia. Bapak Ibu sekalian, kalau ingin selalu bahagia, maka harus bersama Allah. Selalu bersama Allah. Silaturahim ini bersama Allah. Kenapa? Karena ini perintah Allah. Kita lihat beberapa ayat Al-Quran. Ada istilah di dalam Al-Quran itu istilah ihsan. Ihsan itu adalah berbuat kebajikan dalam Al-Quran. Kata Allah di dalam Al-Quran di surat Al-Baqarah 112, bala ma'wadahu lillahi wa huwa muhsin falahu ajruhu inda rabbih wala khaufun alaihim walahum yahzanun. Kalau Bapak Ibu tadaburkan ayat ini, barang siapa yang menundukkan dirinya kepada Allah secara kafah, secara totalitas, kemudian dia berbuat ihsan. Dia berbuat ihsan, berbuat kebaikan. Dalam hidup ini, tunduk kepada Allah, buat saja kebaikan sebanyak-banyaknya. Maka bagi sisi Tuhan, pahala. Pahala itu nilai yang membuat kita tenang. Nah maka reward. Maka Allah katakan wala khaufun alaihim walahum yahzanun. Mereka tidak pernah takut dan tidak pernah bersedih hati. Ada penyakit yang disebut dengan gangguan emosional. Gangguan emosional ini berat. Orang kaya gara-gara gangguan emosional bisa nggak bahagia. Terus saya bertemu sama orang kaya gara-gara punya gangguan emosional dia nggak bahagia. Sedih berlebihan, cemas berlebihan, takut berlebihan. Hah? Sambul. Sambul. Ini sambul luar biasa. Ada polisi lewat sekarang saya sambul kata. Ya. Jadi nggak punya harta, punya jabatan, punya pekerjaan. Tapi kalau punya penyakit gangguan emosional pasti gak bahagia. Nah, subhanallah. Kalau kita mau jauh dari gangguan emosional dan penyakit gangguan emosional itu, kan tundukkan dirimu kepada Allah, tingkatkan kebaikan jalan. Hanya itu. Dan sama tuh, kebaikan itu terkait apa tadi? Ada kebaikan yang kita lakukan sebagai bentuk amal ibadah kita kepada Allah, ada yang kepada manusia. Itu yang disebut dengan ihsan. Jadi definisi hadis menyebutkan ihsan itu apa? Anta'budallah ka'annaka tara fa illam takun tara fa innahu yaraka. Engkau sembah Allah
Seakan-akan engkau melihatnya, jika engkau tidak melihatnya, yakinlah Allah melihatmu. Artinya apa? Dalam setiap aktivitas ibadah kebaikan kita, yakin Allah sedang melihat kita. Bahagia nggak kira-kira? Maka ada istilah ma'iyah. Ma'iyah itu apa Bapak Ibu? Ma'iyah itu perasaan keyakinan bersama dengan Allah. Tadi bersama Panglima bahagia, tapi cuma sebentar, 3 tahun tugas ganti. Ya, bersama. Dulu saya dekat sama komandan marinir. Jadi kok komandan marinir telepon saya, Ustadz, saya mau ketemu sama Ustadz. Saya tunggu Ustadz di sini, acara ulang tahun marinir. Saya datang. Wah, saya disambut sama pasukan itu. Karena sahabat komandan. Tapi begitu dia pensiun, berubah suasana. Berubah. Nah, waktu saya cerita analog apa gambaran saja. Waktu saya dekat dengan komandan marinir, wah saya merasa aman waktu dekat dengan komandan marinir. Tapi komandan marinir punya waktu. Dia pensiun, dia tua, suatu saat dia meninggal. Coba dulu di rumah-rumah banyak gambar foto salaman sama Pak Harto. Pak Hartonya jatuh, fotonya ikut lepas. Ya, saya kan perhatiin rumah-rumah itu. Ada rumah sahabat salaman sama SBY, cuma 5 tahun selama SBY bertugas aja tuh dia fotonya sama SBY ditempel di dinding. Begitu SBY yang sudah foto ikut dengan foto turun ganti. Ini kalau Ani, pokoknya jadi perlu bangga karena manusia itu punya hebat dengan dia Allah bersama Allah berbuat itu. Kita maksud ihsan apa? Surat Ali Imran, wasari'u ila maghfiratin min rabbikum jannatin arduhas samawati wal ardu iddat lil muttaqin. Bersegeralah kamu menuju ampunan Allah dan surganya yang luasnya seluas langit dan bumi yang disediakan oleh Allah untuk orang bertakwa. Siapa itu? Alladzina yunfikuna fis sarra wad dharra. Orang yang menginfakkan hartanya ketika lapang, ketika sempit. Wal kaziminal ghaiz, orang yang mampu menahan marah. Wal afina 'anil nas, orang yang memaafkan kesalahan orang lain. Wallahu yuhibbul muhsinin. Berarti menginfakkan harta ketika lapang, ketika sempit, menahan marah, memaafkan kesalahan orang lain, itu berarti bagian daripada ihsan. Nah, kalau kita ihsan, kalau kita melaksanakan itu semua, maka berarti kita akan dekat dengan Allah. Nanti ayatnya. Saya lanjut lagi. Apa itu ihsan? Di surat Luqman, surat Luqman ayat 3 ayat 5. Ayat 3 ayat 5. Hudan wa rahmatan lil muhsinin. Al-Quran adalah petunjuk dan rahmat bagi orang yang ihsan. Orang yang berbuat baik, muhsin, ihsan. Siapa mereka? Apa saja ke aktivitas ihsan itu? Alladzina yuqimunas shalah. Mendirikan salat. Berarti hablum minallah. Wa yu'tunaz zakah, menunaikan zakat. Berarti hablum minan nas. Minan nas. Wa bil akhirati hum yuqinun, mereka beriman kepada kehidupan akhirat. Ulaika ala hudam mir rabbihim wa ulaika humul muflihun. Mereka itulah orang yang mendapatkan hidayah dari Allah dan mereka itulah orang yang beruntung, yang berbahagia. Siapa mereka? Muhsin. Apa saja amalan muhsin? Mendirikan salat, mengeluarkan zakat dan beriman kepada kehidupan akhirat. Bapak-bapak, kalau kita bersama Allah optimis hidup ini. Gak pernah kehilangan harapan.
Nih, ada satu cerita orang yang kehilangan harapan. Saya udah cerita belum tuh orang yang kehilangan harapan itu. Eh, dia nggak yakin urusan dia selesai. Wah, urusannya urusan uang. Butuhnya sekian M. Dalam hitungan 10 hari harus ada. Nggak yakin. Saya bilang, kalau Allah menyelesaikan dengan cara Allah, yakin nggak? Itu cara logik nggak yakin, belum yakin. Saya buka Al-Quran, dia buka surat ini. Di antaranya tadi ayat-ayat tadi, buka. Begitu buka, saya tanya, kira-kira 1,5 jam diskusi. Diskusi ini, yakin nggak? Yakin Ustaz. Yakin nggak? Yakin. Kalau kita sholat, ibu kan sholat selama ini. Selama ini kan bayar zakat, selama ini infak. Ini janji Allah, yakin nggak? Ini janji Allah. Kalau nggak yakin kita kafir, ini janji. Oh yakin katanya. Berarti kalau kesulitan hidup ada di sini, yakin nggak bahwa ini cobaan? Yakin. Yakin nggak bahwa Allah pengen tahu kita berserah nggak sama Dia? Yakin. Kita tunggu jawabannya besok. Besok pagi saya ditelepon Ustaz. Bener loh katanya. Subhanallah ya. Kebuka jalan itu. Kok bisa ya Ustaz? Nggak bisa kok bisa. Kok bisa? Jawabannya nggak bisa pakai ini. Jawabannya pakai ini. Dan itu sudah banyak pembuka. Kan bahasanya gini Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu sudah bersama Allah, tapi bersama tadi ya, sholat, infak, berbuat baik, ya, hablum minallah, hablum minannas, bahagianya luar biasa. Kalau sudah bersama Allah, coba kita simak. Qulillahumma malikal mulki tu'til mulka man tasya wa tanzi'ul mulka mimman tasya wa tu'izzu man tasya wa tudhillu man tasya biyadikal khair innaka ala kulli syai'in qadir tulijul laila fil nahari wa tulijul nahara fil lail wa tukhrijul hayya minal mayyit wa tukhrijul mayyita minal hayy wa tarzuqu man tasya bighairi hisab. Katakan Allah itu penguasa kehidupan. Rajanya kerajaan, seluruh kerajaan rajanya kehidupan adalah Allah. Allah berikan kekuasaan kepada orang yang Dia kehendaki. Allah lepaskan kekuasaan dari orang yang Dia tu'til mulka man tasya wa tanzi'ul mulka mimman tasya wa tu'izzu man tasya wa tudhillu man tasya. Allah muliakan orang yang Dia kehendaki, Allah hinakan orang yang Dia kehendaki. Biadikal khair innaka ala kulli syai'in qadir. Ya Allah, di tanganmu kebaikan, segala kebaikan. Tulijul laila fin nahari wa tulijul nahara fil lail. Allah rubah malam menjadi siang, siang menjadi malam. Wa tarzuqu man, Allah hidupkan seseorang dari kematiannya, Allah rezeki seseorang tanpa batas. Apa artinya? Nggak, kalau udah dekat sama Allah, nggak ada yang sulit bagi Allah. Merubah hidup kita lebih baik, menjadi keadaan kita lebih baik, menjadikan rezeki kita lebih baik, menjadikan keluarga kita lebih baik, menjadikan harapan kita nyata, nggak sulit bagi. Kenapa? Merubah malam jadi siang, merubah siang jadi malam, menghidupkan orang yang mati, mematikan orang yang hidup. Apa sulitnya bagi Allah merubah kita lebih baik, hidup kita lebih baik, yang sakit jadi sehat, nggak sulit bagi Allah. Nah, tapi jadi orang muhsin, jadi orang yang berbuat ihsan. Apa di antara berbuat ihsan? Kunci dari ayat ini cuma dua tadi. Kesimpulannya ihsan itu hablum minallah dan hablum minannas. Makanya enggak gimana? Rajin sholat 5 waktu tapi nggak mau negur satu sama lain. Katanya rajin puasa. Tapi kalau ditegur mukanya sinis. Katanya rajin pergi umroh, tapi pelitnya minta ampun. Kalau orang Medan bilang kedekut gitu. Saking pelitnya itu. Ada orang pelit tuh, pelit banget. Jangan-jangan dosanya diminta juga nggak dikasih saking pelitnya. Saking pelitnya tuh, jangan udah sini dosa lu buat gue deh. Kasih ke gue dosa lu. Jangan enak aja loh. Jangan-jangan dosanya nggak dikasih tuh saking pelitnya itu. Jangan. Kita ini jangan jadi orang sombong, ramah sama orang. Rasulullah tuh ngajarkan kita ramah dengan orang lain. Kebayang nggak muka Rasulullah itu? Kan apa?
Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Kami tidak mengutus engkau kecuali menjadi rahmat. Rahmat tuh datang ketemu orang, senyum, sapa, bahagiakan orang lain, buat orang lain nyaman dekat dengan kita, baik berhubungan tetangga, ada tamu, layani tamu sebaik-baiknya. Kita kalau tamu, saya kalau datang ke rumah seseorang mengukur kualitas imannya dari pelayanannya. Benar. Saya bertamu nih ke rumah beliau. Saya bisa mengukur kualitas imannya dari mana? Dari pelayanannya. Pertama apa? Saya datang jam istirahat. Harusnya yang punya rumah istirahat. Bisa, Pak Habib datang. Saya tunggu. Begitu duduk, keluar kopi. Sebelum minum kopi diajak makan. Nah, salah satu kualitas iman itu diukur dari cara kita menerima tamu. Ada hadisnya nggak? Ada. Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir fala yu'zi jarahu. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhirat, jangan sakiti tetangganya. Jangan sakiti hati tetangga kita. Jangan nggak tegur sapa sama tetangga kita. Jangan nggak peduli sama tetangga kita. Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim daifahu. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhirat, hormati tamunya. Tamu datang, hormati. Nah, tamu tuan rumah yang baik tanya, minum apa? Nah, tamu yang baik apa adanya. Itu tamu yang baik. Jangan adanya apa, beda. Tamu yang baik. Nah, beliau tanya saya, Ustaz minum apa? Teh atau kopi? Nah, gitu beliau. Saya bilang air putih waktu itu, air putih aja. Kopi aja di siangnya enaknya. Nah, kopi. Nah kan yang susu kan nggak disebut. Jangan ada susu kopi nggak? Kan susunya nggak disebut, kopinya aja. Itu tamu yang baik begitu. Begitu. Cara menerima tamu menunjukkan kualitas keimanan seseorang. Cara bersosialisasi menunjukkan keimanan seseorang. Maka saya bingung. Maaf ya, saya bingung. Yang senyum sama saya, ramah sama saya. Ini ada satu orang BSD saya. Orang BSD, sahabat saya. Saya tinggal doain setiap waktu, ya Allah, mudah-mudahan dapat hidayahnya orang, ya Allah. Setiap Jumat, Ustadz, saya ngadakan kegiatan berkah Jumat, Ustadz. Setiap Jumat. Ya. Buat Gojek. Ini minggu kemarin, minggu sebelumnya nih. Tuh, minggu sebelumnya. Setiap Jumat. Non Muslim. Ramah, apa yang bisa saya bantu? Support. Ustadz doakan saya. Senyum. Halo, assalamualaikum. Bilang orang assalamualaikum. Assalamualaikum. Kita orang Islam, coba senyum aja pelitnya minta ampun. Makanya kalau udah senyum aja nggak dapat, apalagi dosanya. Coba apa sih, apalagi amalan kita kalau bukan senyuman, hal yang paling sederhana. Bapak Ibu nggak bisa ngasih saya duit, senyumlah. Udah duit enggak, senyum enggak. Apalagi ilmu enggak, pikiran enggak, tenaga enggak. Gimana mati mau masuk surga? Saya nggak bisa ngasih apa-apa ke orang lain. Uang enggak. Ilmu kadang-kadang ada ceramah. Bagi orang yang nggak pernah dengar ceramah, berarti nggak pernah dapat ilmu dari saya. Berarti senyum enggak, ilmu enggak, harta enggak. Terus apa yang bisa saya berikan buat dia kalau bukan senyuman? Yang paling sederhana. Udah muka butek, senyum nggak mau. Kalau kayak gini temani, ya temani. Apa SMA 70 angkatan 84 ya. Rata-rata teman nih saya.
Enggak, kalau lihat foto masa lalunya ya. Kalau sekarang kan udah nambah-nambah lah. Tapi senyum, mau silaturahim, itu enggak semua orang terbuka mau silaturahim itu. Benar. Maka saya bilang silaturahim itu bikin panjang umur. Kenapa? Meningkatnya hormon kebahagiaan. Bu, nah saya bilang sama ibu-ibu, ya, silaturahim itu bikin sehat, bikin panjang umur. Coba kita buktikan. Kalau ada pengajian, ibu-ibu ya, pengajian dari Senin sampai Kamis. Apalagi pengajian itu mau ketemu teman-teman reunian semuanya. Senin sampai Kamis ya. Pengajian ini, pengajian itu, macam-macam pengajian. Pengajian ini jam 9. Kira-kira mandi jam berapa? Mandi pagi, dandan, bersih. Maaf ya, pakai parfum. Bapak-bapak juga itu pakai parfum. Ya kan? Semakin sering kita bertemu sama orang lain, mau silaturahim sama orang lain, kita biasanya semakin bersih. Fresh. Baju hari ini nggak sama dengan baju silaturahim kemarin. Penampilan diusahakan dijaga. Coba bayangkan setiap hari seperti itu, apa nggak sehat? Coba kalau nggak ada kegiatan pengajian, misalnya dalam 3 bulan nggak ada pengajian, mandi jam berapa? Pakai baju apa? Saya bilang maaf ini bu, saya nggak istri saya kan ibu-ibu juga, ibu saya juga ibu-ibu. Pakaiannya kan nggak kayak gini. Maaf ya, uban kemana-mana di rumah karena nggak pakai hijab, mandi jam 11 karena masih ngurus dapur. Coba kalau ada silaturahim tiap pagi mandi, tiap pagi bersih. Kita juga tiap pagi, oh bapak-bapak ganteng gagah gini kalau masih kerja. Kalau udah pensiun maaf nggak kerawat, nggak kerawat. Kenapa? Karena waktu masih kerja harus ke tukang cukur. Nggak boleh kelihatan rambut gondrong, harus klimis, harus bersih. Mau kerja, mau gagah. Makanya kerja itu bikin sehat. Nah kalau mau sehat setelah pensiun tetaplah beraktivitas. Jadi jangan dong. Nah, makanya pantas hadis Nabi mengatakan silaturahim itu memperpanjang umur. Apalagi terkait dengan bermanfaat hidup kita buat orang lain. Hidup kita bermanfaat buat orang lain. Makanya kata Rasulullah, ya, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir fala yu'zi jarahu. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhirat jangan sakiti hati tetangganya. Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim daifahu. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhirat hormati tamunya. Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyakul khairan awil yasmut. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhirat hendaklah berkata baik. Kalau nggak bisa berkata baik udah diam aja. Ya, kalau ngomong-ngomong tuh yang baik-baik saja. Nah yang baik-baik bagaimana menurut Al-Quran? Qaulan karima, ucapan yang memuliakan orang lain. Qaulan ma'rufa, ucapan yang benar. Qaulan sadida, ucapan yang baik dan benar. Qaulan baligho, ucapan yang bernilai. Qaulan layyina, ucapan yang lembut. Qaulan maisura, ucapan yang mudah difahami. Itu cara berkomunikasi saja diajarkan oleh Al-Quran. Biar orang nyaman dekat dengan kita. Contoh, beliau profesor. Ini tamat SMA. Nah, profesor ini harus punya jiwa, harus punya psikologi komunikasi. Dengan siapa dia berkomunikasi? Maka gunakan kaulam maisura, ucapan yang mudah difahami. Jangan ribet-ribet, jangan dicampur-campur bahasa Inggris sama bahasa Indonesia. It's okay. Wah, never kayaknya never. Coba lihat di TV itu, di TV benar enak banget kadang-kadang lihat itu. Biar kelihatan keren gitu bahasa Inggris campur-campur bahasa Indonesia. Padahal malah kelihatan bodohnya ya kan. Kalau pinteran bahasa Inggris semuanya, ini dicampur-campur bahasa Inggris biar kelihatan keren. Dalam teori komunikasi salah. Kenapa? Berarti komunikasi itu tidak elegan. Qaulan maisura, ucapan yang mudah difahami. Gitu.
Ini Bapak Ibu Saudaraku, hari ini kita bicara tentang bahagia bersama Allah. Jadi nggak ada jalan, benar. Di awal sudah disampaikan beliau. Kalau pengen bahagia, ya udah bersama Allah. Nah, bersama Allah, hablum minallah, hablum minannas. Lakukan perbuatan yang tidak bertentangan dengan hati nurani kita. Terakhir, Al-Ankabut ayat 69. Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Orang-orang yang berjuang di jalan kami, kami bukakan jalan-jalan kami. Wa innallaha lama'al muhsinin. Sesungguhnya Allah bersama orang yang berbuat ihsan. Berarti bersama orang yang sholat, berarti kan bersama orang yang zakat, bersama orang yang sedekah, bersama orang yang mampu menahan marah tadi, bersama orang yang memaafkan kesalahan orang lain. Allah bersama orang yang berbuat ihsan. Nah, ma'anya itu disebut ma'iyah di situ. Ma'anya itu apa? Kasih sayang Allah bersama dia, cinta Allah bersama dia, perlindungan Allah bersama dia, rahmat Allah bersama dia. Nah, kalau sudah begitu, maaf, bersama manusia itu udah nggak ada apa-apanya lagi. Nggak perlu bangga bersama seseorang yang hebat, karena yang maha hebat itu ada sang pemilik yang orang yang maha hebat. Ini orang hebat. Bang Habib ini orang hebat. Nggak perlu bangga dengan orang yang hebat ini, karena yang menjadikan orang ini hebat adalah yang maha hebat. Jadi kalau ibu berdua sama bapak ibu berdua dengan Allah di tengah malam tahajud, itu hebat. Berarti bapak ibu bersama yang maha hebat yang menciptakan orang hebat. Ini orang berilmu, profesor, guru besar. Nggak perlu bangga banget dengan orang berilmu, guru besar ini. Sesungguhnya bapak ibu bisa bersama yang maha punya ilmu yang memberikan orang ini menjadi berilmu. Ini presiden, ini kepala negara. Nggak perlu bangga dengan lihat bangga nih bersama kepala negara, bersama presiden, nggak usah terlalu bangga. Biasa boleh, foto boleh, tapi bangga nggak boleh. Dia manusia, kepala negara itu bisa meninggal. Tapi bersyukur dan banggalah bisa bersama yang maha berkuasa, yang memberikan kekuasaan kepadanya. Coba Bapak Ibu harus bisa bangga bersama yang maha kaya, yang maha hebat, yang maha berilmu, yang maha kuat, yang gak akan pernah mati, yang gak akan pernah hilang. Nah itu Allah maksudnya tuh, tauhid kita diluruskan tuh. Tauhidnya harus diluruskan tuh, kebanggaan hanya kepada Allah itu. Itu tauhid kita yang harus kita luruskan. Nah, kalau dengan yang kuat ini punya optimisme, masa dekat sama Allah nggak punya optimisme? Padahal yang kuat ini bisa mati. Kalau yang berilmu ini optimis, kita dekat orang yang berilmu, bangga dekat orang yang berilmu. Masa dekat sama yang punya ilmu nggak optimis, yang punya ilmu bisa mati, yang berilmu, yang maha memiliki ilmu nggak akan pernah mati. Foto dengan Elon Musk. Ini Elon Musk, orang kaya dunia. Orang kaya dunia ini besok mati, sore bisa mati. Allah nggak akan pernah mati. Coba mana orang-orang kaya hebat di Indonesia mana? Gak usah saya sebut namanya, tapi sudah banyak yang hilang. Sudah banyak yang menjadi debu. Yang dulu dibanggakan orang dekat dengan mereka. Coba. Harusnya kita berusaha untuk mendekat dengan yang memiliki mereka. Nah ini bahagia itu ketika dekat dengan Allah, maka optimisme yang muncul. Maka pantas Allah bilang di Ali Imran 139, wala tahinu wala tahzanu wa antumul a'launa in kuntum mu'minin. Jangan kamu merasa lemah, jangan kamu bersedih hati. Kamu manusia yang paling tinggi derajatnya jika kamu beriman. Artinya jika kamu dekat dengan Allah, jika kamu yakin kepada Allah, jika kamu bersama Allah. Saya ditanya, Ustaz, saya pernah tanya, Ustaz kok nggak pernah kelihatan susah? Lah, emang saya nggak pernah susah? Saya susah, sering susah saya. Tapi masalahnya saya melawan kesusahan itu dengan keyakinan kalau semua akan mudah di jalan, semua akan mudah di tangan Allah. Loh, buktinya apa? Fa inna ma'al usri yusra. Inna ma'al usri yusra. Bersama kesulitan ada kemudahan, bersama kesulitan ada kemudahan. Apalagi la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak pernah menguji seseorang di luar batas kesanggupan. Oh, yakin tauhidnya yang diluruskan. Jangan begitu saja, ini susah nih, nasib. Masa orang nanya apa kabar lo? Lagi susah gue benar. Ketemu orang kedua, lo apa kabar? Aduh, tahu rasanya ya Allah.
Orang ketiga nanya lagi, apa kabar? Rasanya mau mati. Nah, kalau ketemu saya mati aja. Kita harus optimis, bangkit. Maka dulu saya bilang, Kiai Zarkasi, Imam Zarkasi bilang, Kiai Haji Imam Zarkasi. Wah, hidup anak-anak, hidup sekali hidup yang berarti. Berani hidup, tidak takut mati. Takut mati jangan hidup, takut hidup mati saja. Begitu. Hidup ini jangan kerupuk kena air. Udah. Gimana nasib lo? Gimana? Kalau gue mah ngalir aja lo seperti air. Ya, air tuh ngalir dari atas ke selokan ke got. Nggak ada challenge. Jangan ngalir seperti air. Nggak boleh hidup ngalir seperti air. Jangan. Itu coba orang yang ngalir seperti air itu apa? Orang yang apatis. Wah, kalau saya mah ngalir seperti air. Besok orang tanya, gimana? Yang ngalirlah seperti air. Ketemu orang ngalirlah seperti air. Itu salah itu. Ada juga apa filosofi hidup. Hiduplah seperti lilin. Dah, menerangi tapi membakar diri ngapain? Habis meleleh. Jangan membuat kalimat-kalimat yang sebetulnya salah itu. Ya, harus bahagia, harus bermanfaat buat orang lain. Harus menjadi cahaya di tengah gelapnya kehidupan, harus memberi warna ke dalam kehidupan. Ya, harus menjadi orang baik, harus bahagia. Jadi kalau ditanya, apa kabar? Bahagia. Apa kabar? Sehat? Alhamdulillah sehat. Padahal lagi nggak sehat. Bilang aja, alhamdulillah sehat. Apa kabar? Bahagia. Padahal lagi nggak bahagia. Bahagia. Rezeki gimana? Pekerja. Aduh, nasib gaji dipotong. Ya Allah, semua sembako naik. Nah, nggak boleh gitu berpikir. Nggak boleh. Saya banyak nih kadang-kadang ya, ini resesi nih. Kan kita sama-sama sulit masa COVID kemarin. Tahu bagaimana sulitnya COVID. Tapi kan dibuktikan sama Allah berhasil. Prediksi 4 tahun. 2 tahun alhamdulillah baik lagi ekonomi, bergerak lagi. Prediksi 4 tahun kemarin. Oh, tapi saya udah ceramah kemana-mana. Saya bilang, jangan percaya dengan prediksi manusia. Hidup ini kalkulasinya betul kalkulasi manusia, tapi tidak pasti. Karena yang pasti milik Allah. Kita lihat 2 tahun insya Allah running lagi. Mungkin masih ada YouTube saya nggak tahu masjid-masjid yang saya sampaikan itu. Alhamdulillah. Jangan takut saya bilang sama COVID. Jangan takut. Pakai masker, jaga jaga social distancing. Tapi di sini jangan takut. Dirawat hati kita, dijaga hati kita tetap bahagia. Karena apa? Ternyata benar banyak orang yang bermasalah dengan kejiwaannya gara-gara COVID. Dan itu tidak menjadi perhatian pemerintah. Yang menjadi perhatian pemerintah apa? Ekonomi. Yang gangguan emosi, gangguan jiwa nggak disentuh. Nah, saya buktinya, saya tanganin tuh beberapa orang yang ketakutan itu. Ketakutan, sampai sekarang masih minum obat gara-gara COVID, padahal nggak kena COVID. Ya, ini tauhid ini. Ini kalau udah tauhid diluruskan, maaf subhanallah ya, subhanallah. Nggak akan cemas, nggak akan takut, nggak akan was-was. Kenapa? Karena Allah bilang, jangan kamu merasa lemah, jangan kamu bersedih hati. Kamu manusia yang paling tinggi derajatnya jika kamu beriman. Itu optimis banget. Ini cara duduknya udah ketahuan mana yang optimis mana yang enggak cara duduk. Ini maksud umur ya, umur begitulah. Umur tuh kadang begini 5 menit bro. Pengaruh umur udah berapa kali berubah duduknya. Yang sebelah kanan ini udah 10 kali berubah kali posisi. Yang sebelah kiri stabil, ada 2 atau 3 orang stabil. Betul. Kita begitu, kalau udah 50 tahun ke atas beginilah, misalnya 10 menit berubah lagi begini, lama-lama. Ya, kiat strategi bagaimana berbahagia ya. Harus bersama Allah. Saya kira itu. Silakan, masih ada waktu 10 menit tanya jawab. Ada yang mau tanya? 10 menit ya. 10 menit. Langsung aja ya. Ya silakan Bapak Marwan. Kayaknya sampai nggak nih? Ya? Ini nih. Sampai kita aja. Ya.
Di tempat aja Pak Marwan, ntar agak berat badannya kasihan. Itu aja. Marwan. Siapa? Marwan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Waalaikumsalam. Ya. Itu dari dokter gitu. Salam. Satu lagi. Saya tertarik dengan yang kita bilang persaudaraan yang paling tinggi dan persaudaraan yang muslim. Ya, hampir semua muslim tahu itu. Tetapi kenapa ya kalau kita nggak pernah punya rasa itu dengan begitu kuat? Contohnya ketika ada pembacaan terhadap muslim, kita kayaknya cukup aja atau muslim ya kayaknya mungkin kalau hal itu cuma berdoa mau gitu. Apa yang harus kita lakukan supaya yang diharapkan bahwa memang itu adalah kekuatan muslim itu bisa kita wujudkan gitu. Karena kita kayaknya itu berbeda pendapat, terus dia bantai ataupun apapun gitu ya. Kita kayaknya itu kan nggak satu golongan sama kita. Padahal jelas-jelas mereka adalah muslim. Apa yang harus kita lakukan? Ya. Salah. Satu lagi boleh? Saya tuh ya, saya mau nanya, saya punya perkataan kuliah kan, terus ceritanya tapi masuk bu, diam-diam berikutnya punya masuk di namanya dan apa-apanya. Nah kebetulan saya adminnya saya keluarin kalau dia mau nyebutin namanya, kebetulan saya itu di depan buku kasih. Ya udah kalau itu saya maafin saya deh, gitu kan. Nah, kalau itu saya maafin deh, kamu masuk grup lagi. Nggak mau dia masuk grup. Ya udah maafin 3 kali, dia ngerosot semuanya. Kalau itu gimana? Kita udah bisa maafin kerjanya. Ya. Gitu. Karena alasannya dia masuk grup, nggak mau disebutin namanya, dan diam-diam gitu. Ya, makasih. Pak Marwan, saya bukan dokter. Saya bukan dokter, tapi saya belajar artikel-artikel tentang kesehatan. Ya tadi hormon-hormon itu sebetulnya gampang dipelajari karena terkait dengan aktivitas kita sehari-hari. Nah, tapi kalau Bapak tanya bagaimana pola tidur yang sehat, ya Rasulullah itu tidur menghadap ke kanan, kan itu kan? Itu nanti analisisnya mungkin dari aspek kesehatan. Nah, bagaimana jam tidur yang paling efektif? Jam tidur yang paling efektif itu untuk ukuran-ukuran kita ini sebetulnya sekarang udah nggak kuat begadang kan? Benar, ukuran kita udah nggak kuat lagi begadang. Maka tidur yang paling pas itu adalah tidur jam 9, jam 10, tapi bangun lebih cepat, lebih baik. Ya mungkin jam 3 kita sudah bangun, itu bagus untuk kesehatan kita. Nah, bagaimana mengelola tidur? Nah, ini yang mengelola tidurnya saya baca buku. Kalau Bapak Ibu masih banyak, kita pulang kerja nih, ada kertas, ada pulpen, ada uang, ada handphone, biasanya itu mengganggu pikiran kita. Maka kita keluarkan itu kertas, kita keluarkan pulpen, kita keluarkan handphone, kita taruh baju ke tempat kain kotor, baru kita bisa istirahat. Nah itu digambarkan seperti ini pikiran kita. Mau tidur itu jangan masih ada sampah-sampah pikiran. Nah bagaimana? Contoh gini. Contoh Bu, kalau kita tidur, kita membawa hutang, pikiran beban hutang, beban pekerjaan, itu memori terakhir ya. Memori terakhir. Contoh ya, aduh hutang, aduh kerjaan masih banyak, ya Allah yang ini belum selesai. Tidur. Ya kan? Tidur. Maka saya yakin begitu buka mata bangun tidur yang muncul itu dia. Udah pasti. Karena memori terakhir yang kita
masukkan dalam pikiran kita, itu yang akan muncul menjadi memori pertama saat kita bangun tidur. Coba belikan anak-anak handphone, anak SMP, SMA handphone gitu ya. Kasih HP. Malam-malam dia pegang HP-nya. Tengah malam karena takut radiasi dan lain hal kita cari HP-nya. Begitu dia buka mata, pertama yang dia cari HP yang kemana. Nah, karena ini memori terakhir. Jadi cara mengelola tidur yang sehat itu kenapa? Bismikallahumma ahya wa amut. Banyak berzikir, berpasrah diri kepada Allah. Ini saya sampaikan kepada orang yang bertahun-tahun nggak bisa tidur. Saat saya bertahun-tahun nggak bisa tidur, susah tidur. Nah, saya bilang coba berserah diri, berpasrah diri, terkoneksi dengan Allah. Jadi bukan hanya asgun subhanallah subhanallah, bukan subhanallah. Suci engkau, alhamdulillah, wala ilaha illallah, Allahu akbar. Aku bahagia bersama rezekimu hari ini ya Allah. Aku bahagia bersama rahmatmu hari ini ya Allah. Ya Allah, tidak ada kekuatan kecuali kekuatanmu ya Allah. Alhamdulillah wa syukurillah ya Allah. Gitu ya, sampai lelap tidur. Karena itu memori terakhir, maka begitu buka mata pasti itu yang muncul. Alhamdulillahilladzi ahyani ba'da ma amatani wa ilaihi nusyur. Itu cara ngelola tidur. Nah, kita sering membawa sampah kehidupan ke dalam tidur kita. Maka banyak yang mimpi buruk lah, mimpi aneh-aneh. Nah, kenapa? Karena sampah kehidupan yang dibawa. Itu keluarkan dulu sebelum tidur tuh. Ya, keluarkan tuh sampah-sampah kehidupan, dan banyak berserah diri. Mana pekerjaan yang belum selesai hari ini, serahkan sama Allah. Awali besok dengan hari yang baik. Gitu. Nah, maka jangan lupa doa, jangan lupa zikir. Ya. Tidur yang sehat itu bukan 8 jam. Menurut dokter 8 jam. Tapi kalau kita orang beriman, orang Islam itu tidur yang sehat itu adalah tidur diiringi dengan zikir, bangun diiringi dengan zikir, tidur secukupnya setidaknya untuk kita 5-6 jam sudah cukup, karena selebihnya kita banyak ibadah. Nanti tidur yang sehat itu nanti menjelang zuhur. Beberapa saat menjelang zuhur itu tidur sebentar. Kira-kira 15 menit, 20 menit sebelum azan zuhur itu. Nah, itu yang paling sehat tidurnya. Jangan tidur setelah subuh. Turisul fakro, menumpulkan pikiran kita. Tidur setelah sholat subuh itu bikin pikiran tumpul. Nah, kalau sudah bangun pagi, sholat subuh, baca Al-Quran, ke masjid baca Al-Quran, masuk ke rumah mandi. Kalau belum mandi, harusnya tadi mandi, bisa cepat mandi. Langsung pakai pakaian, langsung ke kantor. Nah, itu paling bagus. Nah, kalau udah keluar mau ke kantor jam 10, udah buntu. Orang keluar dari rumah siang cari rezeki itu buntu, udah ketinggalan itu. Makanya banyak orang kalau udah mau ngantor jam 9, jam 8, nanti aja jam 9, nanti aja jam 10. Akhirnya bingung, jam 10 udah bingung mau ngapain. Karena buntu sudah. Karena diawali harinya dengan tidur subuh, itu nggak boleh. Gitu. Kita yang membuat fresh diri kita. Ya. Yang kedua, ukhuwah Islamiyah, persaudaraan dalam Islam. Udah azan ya? Udah azan, oke. Ya, ya, nggak apa-apa. Terakhir aja ya. Yang kedua, ukhuwah Islamiyah yang paling tinggi adalah ukhuwah Islamiyah. Maka persaudaraan dalam Islam, kata Rasulullah, seperti bangunan. Ya suddu ba'du ba'du, saling menopang satu sama lain. Ada yang jadi tiang, ada yang jadi dinding, ada yang jadi pondasi, ada yang jadi jendela, ada yang jadi atap, saling menguatkan satu sama lain. Kalau satu anggota tubuh sakit, yang lain ikut sakit. Itu yang paling penting. Yang ketiga tadi mengenai minta maaf itu ya. Itu nanti antara ibu dengan Allah. Allah sudah memaafkan ibu, tinggal dia yang minta sama Allah dibukakan pintu hatinya untuk memaafkan. Gak ada urusan lagi kalau dia nggak bisa tidak memaafkan. Jangan diperpanjang, udah mau azan. Ibu udah urusan ibu sama Allah udah selesai. Ya, itu saja dari saya. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Ustaz atas segala penyampaiannya. Mudah-mudahan kita semua yang hadir pada pagi hari ini mendapatkan manfaat, menambah wawasan kita bahwasanya bersama Allah akan bahagia, bersama Allah akan selamat di dunia dan di akhirat. Jadi Allahumma ana Allah. Selalu bersama Allah dan Allah selalu bersama kita. Insya Allah itu saja. Kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.